Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Anissa dengan NPM 20110603666. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas D. Yang terhormat kepada Ibu Nukbatul Bidayati HK Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan dengan proposal saya yang berjudul Implementasi Profil Pelajar Pancasila pada Pembelajaran Biologi kelas 7 di tingkat SMP swasta sekota Bandar Lampung. Langsung saja, yang pertama ada di bab 1 ada latar belakang. Di era digitalisasi saat ini, bangsa Indonesia harus mereformasi di bidang pendidikan dengan menciptakan sistem yang relevan. Seperti yang kita lihat saat ini, ada sedikit terjadi penurunan jiwa Pancasila di kalangan peserta didik kita dan juga penurunan moralitas di kalangan pelajar maupun masyarakat pada umumnya. Contohnya banyak perkelahian antar pelajar, minum-minuman keras di kalangan pelajar, peredaran narkoba yang semakin marak baik di kalangan pelajar maupun masyarakat, toleransi antar umat yang mulai memudar, dan lain-lain. Maka dari itu, peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila di samping juga peran agama yang juga sangat mendukung dalam mengisi jiwa peserta didik menjadi pribadi mulia dan berjiwa Pancasila. Pendidikan di Indonesia harus dirumuskan dan dirancang sebaik mungkin sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai harapan dan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia tanpa mengurangi suasana kebebasan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini dalam penelitian ini penulis memfokuskan tentang pembelajaran mata pelajaran biologi pada terpelajar Pancasila dalam kelas biologi kelas 7 SMP swasta sekota Bandar Lampung. Berdasarkan dengan pemaparan di atas bahwa identifikasi masalah yang dilakukan yaitu siswa yang cenderung kurang dalam pemahaman terhadap terpelajar Pancasila, dan berdasarkan dengan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi yaitu aktivitas siswa yang dilihat ketika wawancara kepada narasumber. Yang ketiga di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana perencanaan pembelajaran pada profil pelajar Pancasila pada pembelajaran biologi kelas 7 SMP sekota Bandar Lampung. Yang kedua ada bagaimana proses penyampaian kepada pelajar Pancasila pada pelajaran biologi kelas 7 SMP swasta sekota Bandar Lampung. Dan yang ketiga bagaimana evolusi pembelajaran pada proyek penguatan terhadap pelajar Pancasila dalam pembelajaran biologi kelas 7 SMP swasta sekota Bandar Lampung. Tujuannya di sini yang pertama untuk mengetahui perencanaan pembelajaran pada pelajar Pancasila pada pembelajaran biologi kelas 7 SMP swasta sekota Bandar Lampung. Yang kedua untuk mengetahui proses penyampaian pembelajaran kepada para pelajar pembelajaran biologi kelas 7 SMP swasta sekota Bandar Lampung. Dan yang ketiga untuk mengetahui evaluasi pembelajaran terhadap proyek pelajar Pancasila dalam pembelajaran biologi kelas 7 SMP swasta sekota Bandar Lampung. Yang keempat di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama secara teoritis itu memberikan wawasan ilmu serta pemahaman bagi pelajar Pancasila pada pembelajaran biologi di kelas 7 SMP swasta sekota Bandar Lampung. Yang kedua ada secara praktisi. Yang pertama untuk penulis itu memberikan pemahaman baru, wawasan yang luas dan dapat dijadikan referensi masuk di dunia pendidikan juga. Dan untuk sekolah, hal ini dimungkinkan digunakan sebagai tolak ukur kemajuan terhadap siswa dan siswi pada kelas 7 SMP swasta sekota Bandar Lampung, khususnya untuk menerapkan bagi pelajar Pancasila dan pembelajaran mata pelajaran biologi. Dan yang ketiga yaitu untuk prodi memberikan penerapan inovasi serta implementasi keterampilan kepada pelajar Pancasila pada pembelajaran biologi kelas 7 SMP swasta sekota Bandar Lampung. Yang kemudian ada kajian penelitian terdahulu yang relevan. Di sini saya mengambil dari Aziz Purnama dan Hanifah tahun 2022 dengan judul penelitian profil keterampilan dalam critical thinking siswa di SMAN 3 Rangka Bitung pada pembelajaran biologi kelas 10 untuk menunjang profil pelajar Pancasila.
Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan melalui observasi melalui pengamatan terhadap peserta didik pada kegiatan pembelajaran yang dimulai dari kegiatan awal hingga kegiatan akhir. Dan yang kedua di sini saya mengambil dari Siregar dan Ulfa pada tahun 2022 dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Biologi di Sekolah Islam Terpadu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, kemudian wawancara dilakukan secara terstruktur dengan merancang terlebih dahulu pernyataan. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Di sini ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua penyajian data, lalu yang ketiga ada kesimpulan. Masuk ke bab 2, di sini ada landasan teori, di mana dalam profil siswa Pancasila memiliki elemen kunci yang menjadi nilai-nilai utama pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Siswa merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembelajaran jujur yang memiliki inisiatif, mau belajar tentang hal yang baru, serta gigi dalam mencapai tujuannya. Guru bersifat sebagai sumber bimbingan bagi siswa dengan memberikan penjelasan yang akurat. Sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh guru berfungsi sebagai satu-satunya contoh yang paling berguna bagi siswa. Pendidik nasional merupakan pendidikan yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Masuk di bab 3, di sini ada gambaran umum objek. Profil pelajar Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Semua warga negara diwajibkan memahami dan mengamalkan Pancasila serta menjadikan Pancasila sebagai pegangan hidup. Profil pelajar Pancasila dalam pendidikan di Indonesia dijabarkan ke dalam 6 dimensi sebagai berikut. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, yang ketiga ada bergotong royong, yang keempat ada berkebinekaan global, yang kelima ada bernalar kritis, dan yang keenam ada kreatif. Profil pelajar Pancasila dapat dijadikan pegangan bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama guru serta pelajar, dalam menjalankan proses pembelajaran. Kemudian di sini ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian dapat kita ambil dari 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila, yaitu dengan aspek pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dengan instrumen indikatornya yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua ada aspek berkeanekaragaman global. Dengan instrumen indikator mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian yang ketiga ada aspek bergotong royong dengan instrumen indikator kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dan yang keempat ada aspek mandiri dengan instrumen indikator kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Yang kelima ada aspek bernalar kritis dengan instrumen indikator memperoleh serta memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada aspek kreatif dengan instrumen indikator menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.